Perkenalkan, nama saya sini Mario Fernandes. Di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah Hukum Diplomatik dan Konsuler. Pertanyaannya, jelaskan secara detail prinsip-prinsip hukum yang dikenal dalam hukum diplomatik. Hukum diplomatik sendiri adalah bagian dari hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara melalui wakil diplomatik, yaitu duta besar dan konsulat atau perwakilan resmi lainnya. Mengapa hal ini penting? Karena hubungan diplomatik adalah pintu utama komunikasi antar negara. Tanpa adanya aturan yang jelas, hubungan antar negara bisa kacau, penuh intervensi, bahkan menimbulkan konflik. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka lahirlah sejumlah prinsip hukum diplomatik yang diakui secara internasional, terutama melalui Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik. Prinsip 1. Prinsip saling mengakui atau reciprocity. Prinsip yang pertama adalah saling mengakui, atau yang biasa disebut dengan reciprocity. Artinya, hubungan diplomatik antar negara hanya dapat terjalin jika masing-masing pihak saling mengakui kedaulatannya. Sebagai contoh, Indonesia dan Vietnam bisa menjalin hubungan diplomatik yang saling menukar duta besar dan karena kedua negara sudah saling mengakui. Sebaliknya, kalau suatu negara tidak diakui, maka hubungan diplomatik resmi tidak bisa terbentuk. Selain itu, prinsip ini juga berarti adanya perlakuan timbal balik. Kalau negara A memberi hak istimewa tertentu kepada diplomat negara B, maka diplomat A di negara B juga berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Yang kedua, prinsip persamaan kedaulatan. Prinsip kedua adalah persamaan kedaulatan atau Sovereign Equality of State. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa khususnya pasal 2 ayat 1 menegaskan bahwa semua negara baik besar maupun kecil, jika maupun miskin maupun kaya, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum internasional. Artinya, seorang duta besar dari negara kecil seperti Brunei Darussalam memiliki status hukum yang sama dengan duta besar dari negara besar seperti Amerika Serikat. Hal ini penting agar tidak dapat didiskriminasi dan supaya diplomasi berjalan dengan prinsip kesetaraan. Yang ketiga, prinsip non-intervensi. Prinsip ketiga adalah non-intervensi, yang berarti perwakilan diplomatik tidak boleh ikut campur dalam urusan dalam negeri negara penerima. Dasar hukumnya ada dalam Konvensi Wina tahun 1961 pasal 41. Misalnya, sebuah kedutaan asing tidak boleh ikut mendanai partai politik di negara penerima atau mengarahkan kebijakan dalam negeri negara tersebut. Tugas diplomat adalah mewakili dan menyampaikan kepentingan negara, bukan ikut mengatur negara tempat ia bertugas. Yang keempat, prinsip imunitas diplomatik. Prinsip yang keempat adalah imunitas diplomat. Imunitas artinya kekebalan hukum. Para diplomat tidak dapat dituntut atau diperiksa oleh aparat penegak hukum secara penerima, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administratif. Tujuan utamanya adalah agar diplomat bisa melaksanakan tugasnya tanpa tekanan atau ancaman dari negara tempat ia ditempatkan. Namun, pentingnya untuk dicatat, imunitas bukan berarti kekebalan mutlak. Jika seorang diplomat bertindak melanggar hukum atau tidak pantas, negara penerima berhak menyatakan sebagai persona non grata, yaitu orang-orang yang tidak diinginkan, dan meminta ia segera pulang. Jadi, imunitas adalah perlindungan hukum, bukan izin untuk berbuat sewenang-wenang. 5. Prinsip inviolability atau tidak dapat ganggu gugat. Prinsip kelima adalah inviolability. Tidak dapat ganggu gugat. Prinsip ini mencakup 3 hal penting. 1. Inviolability of person. Pribadi seseorang diplomat tidak boleh diganggu gugat
ditangkap atau ditahan. Yang kedua, inviolability of premise. Gedung kedutaan atau kantor perwakilan diplomatik tidak boleh dimasuki tanpa izin, bahkan oleh aparat keamanan sekalipun. Yang ketiga, inviolability of diplomatic bag. Dokumen dan menyurat diplomat tidak boleh dibuka atau diperiksa meskipun negara penerima wajib menghormati dan melindungi keamanan diplomat secara seluruh fasilitas kedutaan. Yang keenam, fungsi perwakilan diplomat. Prinsip berikut adalah fungsi dari perwakilan diplomat yang dijelaskan dalam Konvensi Wina 1961. Ada 5 fungsi utama. 1. Mewakili negara pengirim di negara penerima. Yang kedua, melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya. Yang ketiga, melakukan perundingan dengan pemerintah negara penerima. Yang keempat, mengamati serta melaporkan perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya negara penerima. Yang kelima, memajukan hubungan persahabatan antar negara. Contoh nyata, jika ada warga negara Indonesia di luar negeri yang menghadapi masalah hukum, maka kedaulatan besar wajib menerima bantuan hukum maupun perlindungan. Yang ketujuh, prinsip non grata. Prinsip selanjutnya adalah persona non grata. Artinya, negara penerima dapat sewaktu-waktu menyatakan seseorang diplomat tidak diterima lagi tanpa perlu memberikan alasan apapun. Begitu status persona non grata diberikan, diplomat tersebut harus segera dipulangkan ke negara asalnya. Contoh nyata, beberapa diplomat Rusia diusir dari negara-negara Eropa dengan status persona non grata karena dicurigai melalui kegiatan pesionais. 8. Prinsip perlindungan diplomat. Prinsip terakhir adalah perlindungan diplomatik. Negara-negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya di luar negeri, dan mekanisme perlindungan ini dilakukan melalui kedutaan besar dan konsulat. Contohnya, ketika ada warga negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia atau menghadapi masalah hukum di luar negeri, maka perwakilan diplomat Indonesia berkewajiban memberikan bantuan hukum, mediasi, bahkan repatriasi atau pemulangan. Prinsip ini menegaskan bahwa negara tetap tanggung jawab terhadap warganya meskipun berada di wilayah negara lain. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai prinsip-prinsip hukum dalam hukum diplomat. Rangkaian kembalinya: 1. Prinsip saling mengakui atau reciprocity. Yang kedua, persamaan kedutaan. Yang ketiga, non-intervensi. Yang keempat, imunitas diplomatik. Yang kelima, inviolability atau tidak dapat gugat. 6. Fungsi perwakilan diplomat. 7. Persona non grata. Yang ke-8, pelindungan diplomatik. Prinsip-prinsip ini sangat penting untuk menjaga keharmonisan hubungan antar negara. Tanpa aturan, diplomasi bisa berubah menjadi konflik terbuka. Oleh karena itu menghormati hukum dapat diplomat hukum bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga kebutuhan bersama demi terciptanya perdamaian dunia. Ya, terima kasih sudah menyimak video ini. Dadah.